بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من النظر الملك الحق. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di tahun baru ini atau tahun 1444 Hijriah ini kita bersama-sama diberikan oleh Allah kesempatan daripada sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dianugerahkannya pula taufik hidayah serta inayahnya kepada kita untuk bisa mengisi daripada waktu yang tersisa ini dengan hal-hal yang berkualitas. Bukan hanya kuantitas umur, tapi kualitas umur sudah Allah berikan, mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah. Ditambahkan oleh Allah kualitas umur kita yang tersisa ini hingga husnul khatimah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Dengan didudukannya kita di dalam majelis ilmu, karena tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali atas kehendaknya, kecuali atas pertolongannya, kecuali atas ketetapannya, maka syukurlah kita kepada Allah atas demikian itu. Mudah-mudahan nikmat semacam ini terus ditambah oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalani sisa kehidupan ini dengan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, as-sitru ala qismain. Tutupan Allah itu terbagi dua tutupan. Allah berikan kepada kita dua tutupan, dua tirai atau dua penutup. Yang pertama adalah sitrun anil ma'siyah, tutupan daripada melakukan maksiat. Wasitrun fiha, dan yang kedua adalah tutupan setelah melakukan maksiat.
Allah kasih dua tutupan. Tutupan pertama adalah Allah tutup jalan hamba tersebut untuk melakukan maksiat. Tutupan yang kedua, Allah tutup hamba tersebut setelah melakukan maksiat, sebelum dan sesudah. Sangat beruntung bagi orang yang mendapatkan tutupan yang pertama. Sebelum dia melakukan maksiat, Allah tutup jalan maksiat itu, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam maksiat, ke dalam tempat maksiat, ke dalam gawian maksiat. Allah tutup. Kalau sudah Allah tutup jalan maksiatnya, maka orang tersebut biar kayak apa aja dipaksa, biar kayak apa aja direncanakan, biar kayak apa aja difasilitasi oleh orang lain untuk melakukan maksiat, dia tidak akan melakukan itu maksiat. Kenapa? Ditutup Allah jalannya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan tutupan yang pertama ini. Nah, sedangkan tutupan yang kedua, orang ini sudah melakukan maksiat, lalu Allah tutupi aib daripada maksiatnya itu, tidak dibuka oleh Allah, tidak ditampakkan oleh Allah. Ini nikmat yang kadangkala kita sadari. Berapa banyak kecelaan yang kita gawi, baik di saat keramaian ataupun di saat sendirian. Kalau di saat keramaian, ada orang yang menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan. Selain Allah yang menyaksikan, ada orang lain yang menyaksikan maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau dilakukan secara sendirian, hanya dirinya dan Allah yang mengetahui perbuatannya. Nah, di saat dia melakukan maksiat sendirian, Allah tahu, oh ini hamba di saat sendirian dia tenggeng, dia beli jinet masalah, sakit kepala, pusing, galau, lagi mau-maunya pikiran, datang ke apotik, sengaja beli obat-obatan yang sekira membuat inya mabuk, lalu masuk kamar, dia konsumsi itu jinet, dia konsumsi itu narkoba, mabuk dia di dalam kamar. Saat itu dia melakukan maksiat. Setelah maksiat itu dilakukannya, Allah tutupi aibnya itu. Buat apa Allah menutupi aib hamba tersebut? Dua hal. Pertama, Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi tadi untuk mentaubatinya. Ujar Allah, hambaku, aku tahu ikam melakukan maksiat setiap hari begini dan begitu, tapi aku tutupi, ujar Allah, aibmu itu, kecelaanmu itu, kemaksiatan yang engkau lakukan itu. Tujuanku, ujar Allah, supaya ikam masih ada kesempatan untuk taubat sebelum tutupan itu dibuka. Ini keadaan orang yang diberikan oleh Allah rahmat. Apabila sudah Allah kasih rahmat, melewati kesempatan untuk inya bisa evaluasi diri, introspeksi diri,
Dengan adanya tutupan tersebut, malah ia sia-siakan, malah ia kada gunakan untuk taubat. Maka yang terjadi, nikmat menjadi nikmah, yang tadinya nikmat menjadi musibah. Apa musibahnya? Diistidraj Allah. Kalau orang itu menyia-nyiakan nikmat, maka nikmat itu pertama akan terputus, kedua tidak akan ia dapatkan lagi. Orang yang menyia-nyiakan nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka Allah putus nikmatnya tersebut, atau tidak akan Allah berikan lagi itu nikmat kepada orang tersebut. Contoh saja, dia diberikan kesempatan berangkat haji umpama, di saat naik haji pada saat itu masih nyaman, adanya duit, adanya kesempatan, bahkan inya benazar pulang mun payu tanah umanya kita tulak haji, Allah kabulkan apa yang dinazarkannya. Payu tanah, datang hasutan setan, aja setan, jaka diputargin duitnya dulu, tukarakan ke modal, tambahi modal yang ada, maka akan bertambah jatah ikam naik haji. Yang tadinya ikam cuman berdua, bisa akhirnya menjadi berempat lawan anak. Secara zahir hasutan ini bagus karena kan bertambah nih orangnya tulak hajinya, tapi secara hakikat dia sudah terperangkap dalam hasutan setan karena menyia-nyiakan kesempatan yang mana ia nazari. Akhirnya apa yang terjadi? Inya kada jadi menyetor haji, inya kada jadi untuk mengurus haji, inya kada jadi untuk berangkat haji, ditundanya itu haji. Duit yang tadi diniatkan haji diputar untuk dagangan, bukannya untung, malah rugi, bangkrut. Napa kabar? Jamaah, napa kabar? Ujar si bini, sabar abahnya, ini ujian daripada Allah. Masya Allah. Ayo kita berusaha pulang, namun ada duit kita tulak aja bakajut. Dapat duit, sekalinya pas setor antri 5 tahun. Nyesal kada? Nyesal. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kalau itu adalah jalan kebaikan. Jangan pernah kajut, bismillah. Ya. Sama halnya orang yang telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk taubat, dengan Allah tutupi aib daripada dosa-dosa yang ia lakukan, ia sia-siakan dengan terus-menerus melakukan dosa itu. Bukannya taubat, malah menambah dosa. Oh, Allah sayang nutupi aibku pada jua yang tahu. Lanjut saja. Dosa paling besar di era modern apa Bapak Ibu? Yang secara sembunyi-sembunyi, internet. Di rumah kan bisa aja buka apa aja, betul atau tidak?
Hendak buka situs apa aja di kamar, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Oh, tiap malam dia buka situs yang kada baik, ditutupi oleh Allah aibnya, tutupi. Tapi kada pernah inya sadari, kada pernah inya istighfari, kada pernah inya taubati bahwasanya itu kesalahan yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang masih Allah tutupi. Sehingga ia terus-menerus melakukan dosa itu, sekalinya karena menyia-nyiakan kesempatan, tak salah picik, tak kirim lawan kawan. Allah hendak menahwakan nih, ya kan? Tak kirim lawan kawan. Untung kada tak kirim lawan paguruan. Ya kan? Ya Allah. Sekali membuka paguruan, astagfirullah. Kenapa panitia masjidnya salah kirim umpam? Akhirnya terkuak keaibannya. Supan, datanglah penyesalan, dia taubat, alhamdulillah. Tapi salang disupanakan. Woi jamaah, mana hakunnya sebelum disupanakan itu kita taubati, atau setelah disupanakan hanya taubat? Nyatai mun kawa ustazai sebelum disupanakan oleh Allah, artinya sebelum dikuak oleh Allah, sebelum dibuka oleh Allah aib kita, maka sebelum itu kita minta ampun kepada Allah. Lucunya lagi, dia punya aib, tapi ketujuh mengurusi aib orang. Ini lucu nih. Sama halnya orang itu memakai baju rigat tapi mengomentari baju orang. Seorang ini baju rigat, berbau. Ini contoh. Nyambati baju orang. Layak kada jamaah? Pantas kada? Lucu. Aib seorang tuh satu yuk, kada pernah diistighfari, kada pernah ditangisi, kada pernah disesali, malah diulang-ulang itu aib. Karena apa Bapak Ibu? Ya tadi, karena merasa aman dengan tutupan Allah, oleh sebab dia tidak paham tutupan itu adalah kesempatan. Apabila ia sia-siakan, maka Allah kuak, Allah buka untuk menyadarkan itu hamba. Setelah dibuka oleh Allah, kalau dia sadar, berarti dia dapat hikmah daripada terbukanya itu aib. Tapi kalau tambah banget, jamaah tambah banget ya Pak, wala'iyadzubillah. Yang kedua, bagian kedua, yaitu tutupan Allah setelah melakukan maksiat. Dia terus melakukan maksiat tapi tidak dibuka oleh Allah kemaksiatannya. Hati-hati bagi pelaku maksiat yang belum dibuka oleh Allah aibnya ini di dunia, kelak di akhirat pasti akan dibuka oleh Allah. Di dunia Allah biarkan, Allah lanjur, tapi kelak di akhirat Allah buka aibnya. Apabila orang itu ketujuh membuka aib orang, inya kada mau membuka aibnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia lah. Ini salah kaprah pulang dalam memaham tutupan Allah. Ujarnya, mereka itu Ustaz Taylor ngaku-ngaku aja sudah di hadapan manusia bahwasanya belum melakukan maksiat ini, belum melakukan maksiat itu. Ini termasuk golongan yang disebut oleh Nabi al-mujahirin.
kullu ummati mu'afa illal mujahirin, bukan muhajirin lah, mujahirin. Setiap umatku itu mendapatkan kemaafan, ujar Nabi, kecuali golongan mujahirin. Siapa golongan mujahirin? Yaitu pelaku maksiat tapi pede dengan maksiatnya, pelaku dosa tapi dia sombong dengan dosanya, pelaku kezaliman dia malah menampakkan kesombongan atas kezalimannya. Ini golongan mujahirin. Kata Nabi, tidak akan mendapatkan kemaafan alias tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak. Orang yang bangga dengan dosa. Coba paham status tuh yang baik-baik. Ini ada status binian batilanjang, bangga. Status ulang hal-hal yang mengundang orang maksiat jadi hobi. Kada supan nggak? Iya. Jawabannya apa disupanakan Ustaz? Kita tuh kalau usah munafik, udah seada-adanya kita ya kayak itu bang sudah. Nah ini orang salah kafrah. Allah sudah menutupi daripada aibnya, nya malah membuka aibnya seorang. Iya kan? Tandanya Allah itu menutupi aib kita Bapak Ibu. Setiap apapun melakukan maksiat, setiap apapun yang kita lakukan dan yang kita lakukan itu adalah maksiat, Allah tidak langsung membuka keburukan maksiat kita. Andai saja tuh Allah buka, berdusta lidah kita berbau, muntung kita berbau, muntung kita berkorengan, napa kabar? Sekali memandang yang menimbulkan syahwat, memandang yang bukan mahram, mata kita langsung berdarahan, napa kabar? Oh iya mah. Tapi Allah kadang menampakkan itu Bapak Ibu. Inya malah dengan pedenya menampakkan, wal. Tadi malam ikam aku nonton film anu lo. Mantap. Mana-mana situsnya mana dibagi pulang lawan kawannya. Oh, mat. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ini namanya orang yang kadang menghargai tutupan Allah. Dia sendiri yang menguaknya. Dia sendiri yang membukanya. Dengan begitu pedenya dia menampaikan dosa-dosanya di hadapan makhluk, maka sebanyak makhluk yang menyaksikan dosanya, sebanyak itu pula yang akan menjadi saksi di hari kiamat akan keburukannya itu. Ya Allah, kalaupun punya masa lalu yang kelam Bapak Ibu, maka masa lalu yang kelam itu cukup dijadikan pembelajaran, bukan dijadikan seperti kisah ataupun dongeng, ataupun dijadikan sebagai bualan koyok-koyoan. Tidak begitu Bapak Ibu. Dahlah masuk masa lalu yang kelam, diistighfari, ditaubati. Alhamdulillah saat ini diberikan hidayah, tidak melakukan maksiat itu, tidak lagi mengulanginya. Alhamdulillah, syukuri. Pertama, kemaksiatan yang pernah dilakukan itu tidak Allah kuat. Alhamdulillah ya Rabb, pian berikan kesempatan ulun untuk taubat tanpa pian permalukan ulun. Tapi bagi golongan mujahirin tadi, dia sendiri mempermalukan dirinya. Dia sendiri yang menurunkan wibawanya di hadapan anak dan keluarganya. Makanya di dalam Islam itu Bapak Ibu ada istilah muru'ah. Muru'ah. Kita disuruh menjaga muru'ah. Apa menjaga muru'ah, Bu? Menjaga tutupan Allah, atau bahasa kerennya menjaga kewibawaan, atau bahasa gaulnya jaim, jaga image.
bukan bangga-banggaan dengan aib ataupun dosa yang dilakukan. Jaga marwah itu bahasa Malaysia, muru'ah bahasa Arabnya. Marwah itu pun diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Makanya ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Bukit Sofa itu hakikat filosofinya, apabila orang itu memulai perjalanan hidupnya dengan niat sofa, niat yang suci, dia akan mendapatkan kemudahan menuju marwah, yaitu mendapatkan kehormatan diri. Sofa dan marwah. Bu, umpama saja pian lawan laki pian tuh berketahuan nih masa lalu yang kelam, sama-sama punya keburukan di masa lalu pian. Lalu pian dianugerahkan anak. Ibu jangan pernah mengisahkan aib laki pian di hadapan anak. Apabila pian mengisahkan aib laki pian di hadapan anak, maka pian sudah menjatuhkan wibawa seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Begitu juga seorang ayah, jangan menceritakan buruknya masa lalu ibunya, maka akan menjatuhkan wibawa ibunya di hadapan anak-anak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Laki-laki itu pakaian buat para istri, istri itu pakaian buat suami. Artinya pakaian adalah saling menutupi. Itu kepada anak, apalagi kepada orang. Jangan aib laki diungkap buat di hadapan orang banyak. Asik lagi menyambal, asik lagi bermasak, asik lagi berkumpulan, berkisah tentang aib laki di hadapan kawan. Pian telah menjatuhkan harga diri laki pian seorang. Yang kedua, pian mendapatkan dosa besar, termasuk golongan wanita nuzuz. Apa itu wanita nuzuz? Wanita yang dilaknat, tidak dirahmati. Adalah wanita yang ketujuh membeberkan aib lakinya. Jangan, boy, tahan. Kan lucu, yang pian sambat itu laki orang kah, laki pian kah? Laki pian juga. Karena mau disambati orang laki pian, pian sangit. Lucu kalau. Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan lagi, ujar Sidin, fal 'ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalaq. Kebiasaannya secara umum manusia itu hanya menuntut tutupan setelah maksiat. Menuntut tutupan setelah maksiat, artinya minta tutup aibnya di hadapan makhluk. Sayang Mujahidin mun hanya minta sampai di situ. Kan kita pada Allah masturna bisa trikal jamil, ya Allah tutupilah aib kami dengan tutupanmu yang elok. Itu kan diajarkan oleh Nabi dan dimasukkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli di dalam kitab Dalailul Khairat. Doa itu, Allahumma asturna bisatrikal jamil, ya Allah tutupilah kami dengan tutupan elokmu. Kebanyakan manusia, ujar Imam Ibnu Athaillah, hanya nuntut tutupan aibnya. Sudah inya lakukan itu aib, sudah inya lakukan itu kemaksiatan, sudah inya lakukan keburukan, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah tutupilah aib kami. Apakah ini salah?
kada salah, tapi sayang ya Sidin kalau hanya minta untuk itu. Yang bagus itu ujar Sidin wal khassah, itu golongan khusus. Yatlubuna minallah as-sitra anha khasyata suqutihim minan nadhril malikil haq, menuntut inya kepada Allah, meminta inya kepada Allah untuk ditutup jalan maksiatnya. Artinya jalan yang dimana inya mengharap pandangan Allah saja, bukan mengharap pandangan manusia. Ujar Imam Syafi'i kalau kada salah, ghayatun nas la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia yang pian tuntut untuk mendapatkan pencitraan di hadapan manusia, ghayatun la tudrak, itu destinasi yang tidak akan sampai kepada tujuan. Perjalanan yang tidak akan sampai kepada tujuan adalah ketika pian melakukan sesuatu karena manusia, tidak akan sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita? Kepada Allah. Munnya pian beramal karena manusia, lalu nanti di akhirat pian minta pahala dengan Allah. Ujar Allah, jangan minta pahala lawan aku. Semalam ikam sembahyang karena si fulan, ambil aja pahalanya lawan si fulan. Semalam ikam melakukan sedekah karena manusia, mungkin itu kisahnya pahalanya ambil lawan manusia itu. Ya Allah, jangan mengambil dengan aku, karena ikam beramal bukan karena aku. Itu yang disebut dengan perjalanan yang tidak sampai kepada tujuan. Tadinya dia beramal tujuannya mendapatkan pahala di sisi Allah, pas dia di akhirat anak minta pahala itu tidak Allah beri oleh sebab dia beramal karena selain Allah. Nah, tamat tadi. Orang yang pertama itu golongan umum, dia minta tutupi aibnya karena takut dipandang manusia, bukan karena takut dipandang Allah. Maka ujar Sidin, hal yang demikian tingkatkan kepada makom yang khassah, makom khusus, yaitu kalian meminta kepada Allah, ya Allah tutupi jalan maksiat ulun, karena engkau selalu melihat apa yang ulun gawi, karena engkau mengetahui apapun yang ada di dalam geritik hati. Ya Allah tutupi jalan maksiat zahir dan batin. Itu yang kita minta kepada Allah. Lalu Allah sibukkan kita dalam kebaikan, Allah sibukkan kita dalam ketaatan. Alamatu i'radillah, alamatu i'rad anillahi ta'ala, alamat orang itu berpaling daripada Allah, atau dalam riwayat yang lain alamat orang itu tidak mendapatkan rahmat Allah adalah istighaluhu bima la ya'ni, dia disibukkan dengan sesuatu yang kada faidah. Hari-harinya dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faidah. Wal'iyadzubillah, tidak ada ketaatan di dalamnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu salah satu tanda, kata Nabi, orang itu berpaling dari Allah, atau Allah memalingkan rahmatnya kepada itu hamba. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, mintalah kepada Allah untuk diberikan tutupan agar kita tidak lagi bisa melakukan itu maksiat, agar kita tidak lagi mengulangi itu maksiat, agar kita tidak lagi terjerumus di dalam lembah itu maksiat. Karena semua apapun perjalanan hidup di dunia ini, ingat Bapak Ibu, semuanya adalah karena iradahnya Allah. Timbul lagi pertanyaan, tanda tanya, Ustaz, bagaimana orang itu mendapatkan posisi yang tidak baik? Apakah Allah menghendaki orang itu tidak baik? Padahal Allah sendiri kan tidak ridho dengan yang tidak baik. Jawabannya apa Bapak Ibu? Orang itu dalam posisi kada baik,
Apakah Allah yang menginginkan orang itu kada baik, sedangkan Allah itu tidak ridho dengan yang kada baik? Nah, jawaban yang pertama adalah dalam konteks syar'i, konteks fikih. Jadi harus dibedakan. Jawaban itu sesuai dengan latar belakang ilmunya. Ini jawaban pertama adalah jawaban fikih, bahwa orang tersebut menginginkan daripada datangnya kemurkaan Allah. Itu bahasa syar'i, bahasa fikih, bahasa tauhid. Jangan ditabrakkanlah mun pian belajar fikih, bahasa fikih yang pian sampaikan. Kalau pian belajar tauhid, bahasa tauhid yang pian sampaikan. Karena apabila pian tabrakan fikih dengan tauhid, kada nyambung. Karena andaknya beda. Fikih andaknya di luar, tauhid andaknya di dalam. Jangan sampai tulang pian andak di luar, daging di dalam, kada baik. Tulang andaknya di dalam daging. Dan tulang apabila ditabrakkan dengan daging, daging luka. Posisinya sudah rapi Allah kasih. Ini posisinya di luar, ini posisinya di dalam. Jangan lagi dirubah-rubah, apalagi ditabrakan. Nah, ini bahasa fikih, bahasa zahir. Orang tersebut melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, karena dia telah melakukan maksiat, dan konsekuensinya adalah apabila dia tidak taubat, neraka sebagai hukumannya. Apabila dia tidak taubat sampai mati, maka neraka hukumannya. Itu bahasa syar'i. Bahasa tauhid harus bagi Allah, ya kan? Menjadikan apapun di dalam perjalanan kehidupan dunia, baik atau buruk, kembali kepada yang mengolah itu kebaikan dan keburukan. Buat apa Allah menjadikan kebaikan dan keburukan di dalam perjalanan dunia? Jawabannya adalah supaya ada perbandingan. Supaya ada perbandingan. Bagaimana kita tahu ini baik kalau tanpa ada yang buruk? Bagaimana pian tahu rasanya dingin kalau tanpa ada rasanya panas? Umpama saja pian hanya dihadapkan rasa manis, kada pernah ada di dalam perjalanan dunia ini rasa masin, masalah rasa pahit kada pernah. Bagaimana pian bisa mengatakan ini manis, ini pahit, ini masin kalau tidak ada lawanannya? Bagaimana pian bisa mengatakan ini baik, ini buruk kalau tidak ada lawanannya? Allah jadikan baik dan buruk adalah untuk kita bisa la ayatil liulil albab, berpikir. Lalu kita kembalikan bahasa tauhidnya, fa'alul lima yurid, ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu bahasa tauhid. Allah yang menjadikan kalian, Allah juga yang menjadikan perbuatan kalian, dan kada boleh pian padahkan baik itu perbuatan Allah, jahat itu perbuatan syaitan. Oh, berarti pian mengikut pemahaman orang barat, ada Tuhan putih, ada Tuhan hitam. Ya kan? Kan ada di barat tuh agama apa namanya, lupa itu waktu kuliah. Fodo apa agama apa tuh? Yang mereka meyakini Tuhan itu dua, ada Tuhan hitam, ada Tuhan putih. Oh, berarti dua Tuhan, karena dianggapnya bahwasanya yang memperbuat segala keburukan itu asalnya daripada syaitan. Ini bahasa tauhid lah, ini bahasa tauhid. Jangan ditabrakkan dulu dengan bahasa fikih. Untuk syaitan, berarti syaitan Tuhan hitam. Kan begitu bahasanya nih. Berarti syaitan adalah kedudukannya raja bagian hitam. Berarti Allah raja bagian putih. Oh, berarti Tuhan berkelahi teruslah. Padahal syaitan sendiri siapa yang buat? Hakikat yang bujurnya nih Allah. Berarti kalau Allah yang jadikan syaitan, Allah yang jadikan iblis, keburukan yang ada pada iblis, keburukan yang ada pada syaitan dari siapa? Dari Allah. Itu bahasa tauhid, bahasa tauhid. Nah, ingatkan, jangan ditabrakkan dulu dengan bahasa fikih.
Ini harus kita tanamkan di hati. Bahasa tasawufnya Allah ajarkan di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kepadamu itu adalah kebaikan, maka itu daripada Allah. Sandarkan itu daripada Allah. Dan apa saja yang menimpamu kejahatan, maka sandarkan itu daripada dirimu sendiri. Ini bahasa tasawuf, akhlak namanya. Orang yang hanya belajar ilmu fikih, ujar di dalam perkataan ulama, idza ra'aitumun nas bi'ainidh dhahir i'tirabtahum. Orang yang memandang manusia itu dengan pandangan zahir saja, dengan pandangan ilmu zahir saja, maka dia akan masuk dalam golongan yang ketujuh, mahwal, ma'tirat, menyalahkan. Coba pian orang yang berada di posisi belajar fikih saja, kada belajar tasawuf, kada belajar tauhid, dia pasti sedikit-sedikit menyalahkan bid'ah, syirik, haram, kafir. Kenapa? Karena hanya belajar ilmu fikih. Maka belajar ilmu fikih itu wajib, belajar ilmu tauhid juga wajib. Dan untuk menghiasi dua ilmu ini dengan tasawuf, yaitu akhlak. Mendudukkan tauhid di dalam hati dengan akhlak, mendudukkan fikih pada zahir dengan akhlak, itu disebut dengan tasawuf. Masya Allah. Jadi salah besar ada orang yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada tasawuf. Salah besar. Al-Quran mengajarkan ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, bahasa fikih, orang yang melakukan maksiat adalah konsekuensinya dia sendiri yang menanggungnya. Kenapa? Innallah la yughayyiru ma biqaumin. Kaitukah? Yalah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kada salah di dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ini bahasa fikih. Allah sedang mengajari bahasa fikih. Sedangkan bahasa tauhidnya Allah kasih tahu lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian, Allah juga yang menjadikan perbuatan kalian. Nah, ini bahasa tauhidnya. Lalu bahasa tasawufnya Bang, ketika kita berpandir, ketika kita menundukkan hati kita, ingat, ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kebaikan, sandarkan itu kepada Allah. Apa saja yang menimpa keburukan, sandarkan kepada dirimu sendiri, salahkan dirimu sendiri. Ini bahasa tasawuf. Apabila kita menundukkan ilmu tauhid salah, maka nih hati kita yang kita salahkan. Kenapa kita terhijab dengan Allah? Oh, dosa kita. Jangan salahkan Allah yang menghijab. Itu tasawuf. Ya Allah. Contoh terakhir, seorang koki yang hebat bikin masakan yang enak, sudah terkenal kelezatan masakannya di mana-mana. Ternama ini koki. Satu ketika itu koki menyuguhkan makanan kepada para tamunya. Di antara tamunya ada yang mahwal. Mas, masakannya nggak enak. Padahal selama perjalanannya inya memasak selalu nyaman, selalu dapat pujian, selalu dapat A+, dapat penghargaan. Tadi pada ketika itu ada orang yang disuguhkan makanan yang enak tadi, inya mahwal, yang lain kada. Lun tanya dengan pian, apakah masakannya yang salah atau orangnya yang salah? Setelah diteliti, orangnya kena penyakit sariawan atau hilang rasa. Masakannya kah salah atau orangnya kah? Orang yang nyicipinya. Allah jadikan kebaikan dan keburukan, bagi Allah menjadikan itu adalah menandakan kesempurnaannya Allah. Tapi bagi orang yang salah menyicipi, oleh sebab sakit hatinya, rusak rohaninya, tidak sehat mata batinnya, ya kah? Lalu inya katakan dengan bahasa yang kada beadab, Allah juga yang menjadikan maksiat, Allah juga yang memperbuat kita untuk melakukan maksiat.
Jadi tasara Allah masuk surga-surga, neraka-neraka. Nah. Kenapa? Nya kada bisa menyicipi. Padahal ukuran Allah yang Allah kasih kepada kita tuh pas. Rasanya pun pas bagi siapa? Bagi rohaninya yang sehat, bagi akalnya yang dibimbing oleh Allah dengan cahaya iman, bukan akal yang dibimbing oleh hawa nafsu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Ayo perdapati kesempatan yang telah Allah beri ini dengan pertama, jangan disia-siakan. Syukuri. Kalaupun Allah menutupi aib kita karena kita sudah melakukan dosa, ingat akan di dalam hati Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan kesempatan untuk kita taubat. Lalu pian gunakan taubat, kada pian sia-siakan kesempatan itu dengan berleha-leha terus melakukan maksiat. Maka apabila pian sia-siakan kesempatan yang Allah beri, bisa jadi Allah kuak, bisa jadi Allah buka yang namanya tutupan aib tadi sehingga orang lain tahu dengan aib pian, dan itu apabila menyadarkan pian mendapatkan hikmah positif. Dan apabila pian tidak sadar juga, wal'iyadzubillah, ini yang disebut dengan orang menyia-nyiakan kesempatan. Lawanannya syukur adalah kufur. Kufur itu apa? Gerang bahasa kitanya tertutup sudah. Makanya disebut kafir, kafara yakfur. Kafara itu artinya tertutup sudah. Apabila sudah kufur berarti dia tertutup untuk bisa melihat nikmat Allah. Lalunya kadang mampu mensyukurinya, lalu ia menyia-nyiakan nikmat tersebut. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pian punya kebisaan umpama saja suara bagus azan, ya kan? Bagusnya azan. Tapi suara yang bagus untuk azan ini kada pernah pian syukuri untuk pian lakukan azan. Maka nikmat itu hilang dengan sendirinya, pian kada dipakai. Bujur adakah? Ya jemaah. Orang itu diberikan nikmat suara bagus, tapi kada pernah inya pakai, kada pernah inya manfaatkan, kada pernah inya syukuri. Setiap disuruh dak, tetap disuruh dak, ya kan? Menolak terus nih kesempatan yang Allah berikan untuk memanfaatkan suaranya di jalan yang baik, dia tolak. Besok kada dipakai orang lagi. Kenapa? Kada mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Pian bisa umpama membaiki elektronik, ya, kada mau pian mengeluarkan kebisaan pian untuk manfaat kepada umat, untuk manfaat kepada orang lain. Jangan kepada orang lain, kepada dirinya seorang pun di rumah kada akan dia baiki, kada terpakai ilmunya, kada manfaat. Kenapa? Kada disyukurinya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, syukuri. Cara mensyukurinya adalah manfaatkan di jalan yang baik. Ya kan? Bisa syuting, bisa internetan, bisa IT. Seumpama Mas Ari ini bisa IT digunakannya untuk dakwah, ya kan? Akhirnya jadi manfaat. Apa saja kebisaan yang Allah berikan, ingat Bapak Ibu, syukuri dan manfaatkan. Apabila kada pian syukuri, apabila kada pian manfaat, terputus itu nikmat. Yang kedua, bisa jadi hilang selama-lamanya dan tidak akan kembali untuk kedua kali. Itu saja yang disampaikan. Minta halal, minta ridho Allah yang batin. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang lewat, dan Allah berikan himmah semangat baru untuk menjalani tahun baru dengan lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa muflih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu ka amsih fahuwa maghbun. Dan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, ujar Nabi, itulah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Dan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang yang dilaknat. Waliyadzubillah. Mudahan hari ini dan hari akan datang menjadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.